Kita masih bisa bicarakan baik-baik, tidak perlu segegabah ini mengambil keputusan untuk mengikuti permainan polisi tanpa sepengetahuanku. Bentak Sky. Langit dan Dominic melongo, sepertinya pertikaian ini bagus untuk tontonan. Seketika keduanya ingat popcorn dan kacamata 3 dimensi juga sofa bioskop. Paskai tidak akan bisa diajak bicara baik-baik, karena Paskai dan keputusan Paskai tetap sama, kalau sudah tidak mau, ya, final. Sky mengikuti langkah Lala yang keluar dari ruangan berdebu ini. Minta seluruh dunia padaku, tapi jangan anak. Dunia saya akan lebih hidup bersama anak, Pak. Setidaknya itu permintaan terakhir ibu yang ingin saya penuhi sebagai bukti cinta saya ke ibu. Lalu bukti cintamu padaku, mana? Kepercayaan saya. Lala memotong dan untuk sesaat mereka terdiam. Saya berani ke sini karena saya percaya, suami saya tidak akan pernah membiarkan saya celaka. Sementara sudah jelas, Nona Alice adalah salah satu bukti cinta Paskai ke Nyonya Leona. Justru seharusnya saya yang tanya ke Paskai, apa bukti cinta Paskai ke saya? Menikahimu, memberikan segalanya, bahkan rasa tanggung jawab yang kuat untuk melindungimu, apa itu tidak cukup? Tidak, sebelum ada anak, kata Lala lantas melemos pergi dari tempat itu. Dominic berdecak sambil menggelengkan kepalanya dramatis. Setelah ini, pasti ada backsound, ku menangis, ujarnya. Sepertinya begitu, langit manggut. Resepsi pernikahan sudah dilewati, baru beberapa bulan lalu Sky membuat Alice menikah dan sekarang Alice diambil alih oleh Ustadz Fahri. Sebentar lagi mungkin Alice akan melahirkan anak pertama, yang itu berarti cucu pertama Sky Rain dari pernikahannya bersama Leona. Namun, nasib Lala tidak seberuntung itu, karena meski menikah lagi, Lala tak pernah diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana masuknya benih sang suami. Di awal, Lala sempat tantrum, marah, tapi apa daya tangan tak sampai. Meski demikian Lala ngotot, pendirian Sky tetap tidak tergoyahkan. Padahal, sudah cukup sering Mommy Vanessa menanyakan cucu. Ibu Rahmi apalagi, bahkan setiap kali Lala datang, ia ingin menimang cucu sebelum wafat, katanya. Ibu Rahmi mungkin tidak seberani itu untuk memaksa Sky. Berbeda dengan Mommy Vanessa yang sudah setelannya garang. Wanita itu bahkan memaksa Sky untuk memakan dark coklat khusus. Dan dia tahu betul, Sky tak suka itu. Mom, tepisnya, ini biar kamu subur, paksa Vanessa. Pahit, dark coklat ini tidak enak sama sekali karena benar-benar dark. Terlebih, seusai itu, Vanessa masih ngotot menyuapi tiram laut. Makan juga yang ini, paksanya. Sementara Sky terus menepis tangan ibunya. Mom, Sky meluah ke wastafel. Sungguh, tiram ini tidak Sky sukai sebelumnya, dan Vanessa tak peduli penolakannya. Itu supaya kamu subur, kata Vanessa lagi. Wanita itu lantas beralih menatap menantu yang baru saja hadir. Mereka libur karena weekend, dan Vanessa sengaja memasak sendiri racikan ini untuk anak dan mantu. Kamu juga, Lala, disodorkan olehnya, segelas jus berwarna abstrak dan kental pada Lala. Isinya sayur dan buah yang bisa menyuburkan kandungan. Makan campuran jus ini. Lala terbengong-bengong saat menerimanya. Belum paham apa yang sedang Vanessa lakukan padanya. Mommy, Sky menegur, kalian harus cepat punya anak. Oh, Lala baru paham, ternyata anak lagi yang dituntutkan padanya sekarang ini. Jangan sampai suami mami darah tinggi gara-gara kalian tidak juga memberikan keturunan. Mami nggak siap kalau papi kalian harus sakit-sakitan lagi seperti sebelumnya. Papi akan baik-baik saja, sergah Sky. Dia hanya kuat di luar, tapi setiap malam hanya melamun dan memikirkanmu yang bahkan tidak peduli padanya. Sela Vanessa, Sky peduli. Lala hanya diam menyaksikan pertikaian sengit mertua dan suami. Yah, mereka sama-sama keras. Lala pikir, tak perlu lagi tes DNA. Lihat, cara Vanessa teriak. Kalau begitu, usaha untuk punya anak lagi, pergi ke dokter kek, rencanakan bayi tabung kek. Mom, Sky menegur, jelas karena Sky melihat rapuhnya seorang Lala di sana. Vanessa tak peduli. Lala, pokoknya kamu harus cepat hamil, atau posisi kamu terpaksa mami ganti dengan menantu yang lain. Lala tak berani menatap mertuanya.
Dia juga sangat amat memiliki keturunan, tapi tidak punya daya untuk meruntuhkan tembok ego seorang Sky Rain. Jadi istri tidak hanya bisa ngurus suami, tapi juga harus melahirkan cucu. Vanessa pergi setelah melontarkan sindiran pedasnya. Sky memeluk Lala yang pada akhirnya meluapkan kaca-kaca di mata. "Maafkan Mami, dia tidak bermaksud menyakitimu." Lala hanya mengangguk. Lala tahu, bukan mertuanya tapi suaminya yang mengambil andil besar di dalam hidupnya. 2 hari kemudian, Sky berlari menelusuri koridor rumah sakit. Akhir-akhir ini Rega sering bolak-balik rumah sakit karena darah tingginya. Bukan perkara sepele, medis yang harus segera menangani karena darah tinggi salah satu penyakit yang bisa berakibat fatal. Kondisi hipertensi ini tidak dapat diprediksi kapan akan menyerang, ia bisa terjadi kapan saja. Ngerinya, tekanan darah Rega bisa mencapai 180/120 mm raksa, atau bahkan lebih. "Gimana, Papi?" Sky menanyai menantu dokternya. Fahri lekas menoleh ke arah ruangan VVIP milik kakek mertuanya. Kali ini lebih tinggi dari yang kemarin. Dari balik kaca transparan Sky menatap ranjang ayahnya. Di sana Rega terlihat lemah dengan infus dan beberapa kabel kecil. Sky tahu, Fahri pasti berikan penanganan yang terbaik. Tapi, dia juga merasa bersalah karena alasan Rega berbaring di sana tidak lain hanya karena memikirkan penerus tahta. Sky menoleh ke arah kanan, ibunya datang bersama seorang perempuan. Wanita seksi, walau bagi mata Sky tak ada yang lebih seksi dari sekretaris sekaligus istrinya. "Mom," Vanessa meraih tangan wanita di sisinya, lalu menyodorkannya pada Sky. "Kenalkan, your future second wife," katanya. "Apa?" Sky terkekeh spontan. Ini kedengaran sangat lucu sekali, di mana seseorang yang dulu mendukung pernikahannya bersama Lala, menjadi seseorang yang mencari wanita baru untuk menjadi madu Lala. "Lala tidak bisa hamil, kita harus ambil tindakan lain," putus Vanessa seenaknya. "Ini tindakan gila," sergah Sky, dan wanita di sisinya mulai merinding mendengar gelegar penolakan Sky Rain. "Sangat gila, ini memang salah Momi, seharusnya Momi cek dulu ke dokter. Lala bahkan tidak memiliki anak di pernikahan sebelumnya. Dia baik-baik saja, asal Momi tahu." Sky yang lebih tahu Lala. Bukan tidak bisa hamil, tapi selama ini, dia yang tidak mau membuat Lala hamil. "Buktinya dia tidak hamil," kekeh Vanessa dengan lantang. "Momi nyesel menikahkan kalian, karena nyatanya Lala tetap tidak bisa memberikan keturunan untuk Papi Rega." Sky meredum. Biasanya Vanessa tak ikut campur urusan pribadi putra-putrinya, tapi setelah suaminya sering masuk rumah sakit akhir-akhir ini, Vanessa geram pada putra keras kepalanya.